Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita sampai pada telaah surah Al-Jin. Pada akhir surat Al-Jin ini berisi pengakuan-pengakuan jin, dan ini jin yang termasuk para ilmuwan jin. Jadi kalau manusia itu para cerdik cendekiawan, ya. Mereka menegaskan, Kul inni, katakanlah sesungguhnya aku, la yujiruni minallahi ahadun, tidak dapat melindungi diriku dari hukuman Allah ahadun, seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada, dan tidaklah ajida aku dapati min dunihi selain dia multahada, tempat berlindung, illa balaghu minallah wa risalatihi, dikecualikan sebagai penyampai minallahi, dari Allah, wa risalatihi, dan risalah tugasnya. Wa may ya'sillah, siapapun yang mendurhakai Allah, wa rasulahu, dan utusannya, fa inna lahu nar jahannam, maka baginya neraka jahannam, khalidina, dalam kondisi kekal, fiha, di dalamnya, abada, untuk selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, manusia ini memiliki sifat asasi. Apa sifat asasi itu? Yaitu kelemahan. Termasuk bangsa jin. Itu sikap-sikap penghambaan itu harus diwujudkan dalam berbagai macam bentuk kegiatannya, dengan distandari apa? Hukum Islam. Sehingga apapun kegiatan yang distandari hukum Islam, disitulah pertolongan, penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kemaksiatan, artinya kemaksiatan itu apa?
kegiatan apapun di dalam hidup yang tidak distandari dengan standar pembekalan yang tepat, yang disebut solihan, itu disebut apa? Maksiat. Jadi jenis kegiatan kita itu bisa maksiat, bisa taat. Di dalam kemaksiatan itulah ya, dicabutnya jaminan ya, perlindungan dari Allah. Ya termasuk jin. Ya, sekuat apapun itu kelemahan saat standar hidupnya ini tidak diperturutkan standar pembekalan yang tepat yang disebut solihah itu ya. Ya. Maka tidak seorang pun ya yang mampu ya, melindungi, termasuk bangsa jin, termasuk bangsa rasul, siapapun ya, dari apa? Pembalasan Allah. Sehingga mereka itu hanya apa? Hanya menyampaikan risalah. Rasul itu hanya menyampaikan, bukan membuat, mengada-ada. Dan itulah Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi standar baku untuk mengoperasionalkan fungsi manusia yang disebut ibadah itu harus mengikuti standar Islam. Jadi tidak sekedar baik, tapi harus memenuhi standar ketepatan. Nah, standar ketepatan disebut sholaha, atau orang disebut soleh, kegiatannya disebut ya solihan, kegiatan yang sesuai dengan standar ketepatan. Kalau ditimbang sesuai dengan neraca timbang, kalau dihitung sesuai dengan standar hitungan, itu ya. Dan itu di sanalah jaminan keselamatan ya. Kalau tidak, itu disebut kemaksiatan kepada standar yang Allah turunkan, kemudian teladan yang Allah turunkan. Siapa? Para rasul, penutup rasul Islam terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Apa sanksinya? Api jahanam. Dan api jahanam itu radiasinya sampai dirasakan hari ini. Benturan sesama manusia, antar negara, ya, benturan-benturan, peperangan, itu sebetulnya persentase yang disegerakan dari azab neraka itu. Jadi apapun ya, ketika kita saya atau kita mengambil kegiatan untuk saya jalani, itu kan berisiko. Maka diturunkan standar perintah. Seperti halnya untuk tidak kita jalani, ini kan berisiko juga. Jangan-jangan yang tidak saya jalani itu justru menyelamatkan. Maka ada standar larangan. Itu ya. Sehingga tegas ya. Jadi Al-Quran ini eksak. Ya. Ada standar ketepatan. Maka disebut fa'akhadhahumullahu bidzunubihim. Itu diterjemahkan akhadha itu kan makna bahasanya kan mengambil. Diterjemahkan apa? Allah menyiksa, menurunkan sanksi ya bidzunubihim. Karena sebab apa? Dosa. Dzanbun itu sebetulnya kan ya ekor. Jadi akibat dari sebuah sebab. Jadi ujung ketika saya mengambil larangan dengan konsekuensinya sekali. Seperti halnya ketika saya membuang perintah, tidak mengambil perintah sebagai standar berkegiatan untuk saya jalani, itu dengan konsekuensinya sama sekali. Itu ya. Nah, makanya ada istilahnya neraka jangka pendek. Walanudhiqannahum, dan benar-benar pasti ya,
nudziqannahum, kami rasakan kepada mereka minal adzabil adna, jenis hukuman ringan jangka pendek dunia ini, duna adzabil akbar, sebelum siksaan sanksi yang berisiko besar. Ya, untuk apa? Harapannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada standar pilihan Allah tadi. Apa standar pilihannya? Disebut khairun itu. Khairun kan baik. Baik kita harus tepat. Dari kata ikhtaro, yakhtaru, ikhtiar itu mengupayakan yang terbaik. Adakah yang terbaik ya, yang bisa melebihi atau menandingi pilihan Allah? Larangan Allah itu terbaik untuk ditinggalkan, perintah Allah itu terbaik untuk dijalani, standar hukumnya dijalankan. Itu ya. Maka siapa yang maksiat, maka api jahanam itu mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi dunia ini masih ada kesempatan meninjau ulang, mereview ulang atas kegagalan saat kita meninggalkan standar keberhasilan Islam. Itu ya. Maka hatta idza ra'au, hingga ada jeda waktu ini ya, idza ra'au, saat mereka melihat ma yu'aduna, apa yang mereka ancamkan, yang mereka diancam itu. Yu'aduna itu yang dijanjikan. Fasaya lamuna, maka mereka akan sama-sama mengetahui man ad'afu, siapa yang jauh lebih lemah, nasiron, penolongnya. Jadi Allah itu menolong dengan memberikan standar berkegiatan, tak tolong dengan pertolongan hukum. Kan kita butuh pertolongan hukum, butuh landasan hukum, butuh pengayom hukum. Maka larangan Allah itu kehendak hukum. Untuk apa? Jangan. Perintah Allah itu kehendak hukum untuk jangan ditinggalkan. Itu ya. Jadi tidak bisa kita menekan saya kafir dan dikehendaki Allah, masih hidup kok. Orang kafir kan mengatakan lau sya'allahu ma'abadnahum, kalau Allah menghendaki saya tidak nyembah berhala. Padahal standar penyembahan dari Allah itu sudah diturunkan. Kalau sudah mati ya sih, masih hidup dikasih telinga untuk mendengar, mata melihat, akal untuk menimbang, kok mengatakan karena Allah saya kafir? Tidak bisa. Kalau sudah mati ya, itu ya. Tapi hak memilih dengan pilihan. Larangan Allah itu pilihan, jangan. Perintah Allah itu pilihan, lakukan, jangan tinggalkan, itu kan pilihan hukum. Itu ya. Maka dikasih amanah untuk apa? Supaya tidak sesat, menggunakan supaya tidak sesat. Telinga ada daya dengar, mata ada daya lihat, akal ada daya pikir, dikasih pengalaman. Kurang apa? Apa ada alasan? Tidak ada alasan kita untuk mengatakan Allah menghendaki saya kafir. Alat untuk tidak kafir sudah diturunkan, standar untuk tidak kafir sudah diturunkan. Itu ya. Masalah kodok saya percaya, Allah punya keputusan saya percaya. Tapi wilayah kita yang ada qadar yang menyebabkan neraka sudah dilarang, qadar yang menyebabkan selamat sudah diperintah. Qadar ketentuan ini wilayah kita. Pertanyaannya gini, apakah Allah tidak tahu kalau Fir'aun itu matinya kafir? Tapi kan bukan alasan Nabi Musa untuk membenahi perilaku yang menyimpang. Itu wilayah Nabi Musa. Ini makanya illa balaghat minallah. Ini hanya wewenang menyampaikan dari Allah warisalati dan misi menyelamatkan. Itu ya. Coba Allah mengatakan
I'tiya ila fir'auna innahu thagha. Musa, Harun, ya, datangi Fir'aun. Apa alasannya? Innahu thagha, dia sudah melampaui wewenangnya. Manusia itu menghamba dengan standar penghambaan Islam. Ini ndak menghamba dengan standar penghambaan manusia, maka mengalih fungsikan yang seharusnya hamba jadi menghamba sesamanya, itu penjajahan. Diingatkan sampai Nabi Musa itu, ya Allah, lidah saya itu tidak fasih menyampaikan kata-kata, ya pasti saya dihina. Itu kan pertimbangan rasional. Maka saudara saya Harun ini huwa afsahu minni lisanan, dia lidahnya lebih fasih berkomunikasi, maka dia dipenuhi standar-standar Islam itu untuk diterima. Pertanyaannya gini, apa Allah tidak tahu kalau Fir'aun nanti matinya kafir? Sama dengan kita, apakah kita megang kunci surga? Makanya wilayah kita ini kesungguhan menggunakan amanah untuk tidak sesat. Iya, mata punya daya lihat, kamu kan bisa melihat larangan, ada pelaku larangan, perintah ada pelaku perintah, endingnya mana yang selamat? Itu kan pengalaman kita. Itu ya, makanya penghuni neraka, penduduk neraka itu mengatakan apa? Laukunna nasma'u, andaikan dulu saya aktif mendengar apa yang disampaikan Rasul Islam, au nakilu, atau kami mencerna yang saya dengar, makunna fi ashabis sa'ir, saya tidak termasuk penghuni neraka ini. Jadi penghuni neraka itu memenuhi standarisasi masuk neraka. Apa itu? Tidak menggunakan pilihan yang dipilihkan oleh Allah, milih sendiri. Kalau manusia memilih sendiri, apa yang digunakan? Bukan standar kebenaran, ya suka tidak suka. Jangankan negara, dalam satu rumah ya. Saya dengan orang dekat saya di rumah, apa alasan saya? Saya akan memberi nafkah kamu, itu alasannya. Maka standar saya yang memberi nafkah, itu yang harus kamu turuti. Sehingga apa? Penjajahan apa enggak? Ya penjajahan. Maka ya hingga ya, ada jeda waktu, idza ra'au, saat mereka melihat dengan nyata ma yu'aduna, apa yang dijanjikan, maksudnya diancamkan dulu, fasaya lamuna, pasti mereka dengan sadar mengetahui siapa yang jauh lebih lemah penolong. Dikasih pertolongan hukum tidak mau, bikin standar pertolongan sendiri. Dikasih pengayom hukum tidak mau, dikasih landasan hukum tidak mau, bikin hukum sendiri. Ya resikonya kamu. Wa aqallu, dan jauh lebih sedikit ada bilangan jumlah penolongnya bisa menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu menurunkan tentara dari langit, karena cukup alam di dunia ini menjadi tentara-tentaranya Allah. Kalau sudah menyerang batin manusia, orang yang paling kuat jadi lemah, susah. Bisa manusia menanggulangi rasa takut. Kalau sudah rasa takut itu dicampakkan di dalam hati-hati manusia. Kenapa? Tidak mengikuti ajaran yang mengamankan. Mana buktinya? Coba penguasa-penguasa yang zalim itu, ketika di akhir kekuasaannya banyak yang lari. Jangankan menyelamatkan pengikutnya, dirinya sendiri lari. Coba tokoh-tokoh PKI bro, kemana tokoh-tokohnya? Kan lari. Siapa pengikutnya? Dibiarkan berdarah-darah. Fir'aun jangankan menolong keluarganya, dirinya sendiri tidak selamat. Padahal bukan dalam rangka bertempur Fir'aun itu, dalam rangka mengejar musuhnya yang tidak punya bondo menang itu. Mana siapa yang lebih lemah? Seharusnya yang dihadapi Fir'aun itu sama-sama raja, sama-sama punya pasukan. Itu ya, itu baru bertempur yang sebenarnya. Fir'aun tidak dalam bertempur, ngejar. Yang dikejar itu apa? Orang-orang lemah. Syirdimatun qalil,
kelompok kecil yang lemah, minoritas lemah lari. Kenapa Nabi Musa tidak bertempur? Itu ya. Siapa yang terakhir akhirnya? Fir'aun dengan bala tentaranya. Itu ribuan yang mengejar Nabi Musa. Hadirin, seperti hanya para muhajirin Mekah, tidak sampai 100 orang jumlahnya muhajir itu. Tapi berapa tentara yang dipersiapkan orang Quraisy? Dihargai berapa kepalanya Rasulullah Muhammad SAW? Itu. Ini bukan tanpa bukti ini. Siapa yang jauh lebih lemah, ya penolong maupun jumlah penolongnya. Tegaskan Muhammad. Ya, ini bisa juga karena ini surat jin yang paling jin ifrit itu. Ya, bisa jaga. In adri, katakan, tidaklah aku mengetahui aqoribun, apakah dekat matu adun apa yang dijanjikan, am yaj'alu lahu, ataukah menjadikan lahu baginya Rabbi, Tuhanku, amada, masa panjang. Tidak tahu, batas waktu saya tidak tahu. Itu ya, kalau saya tahu ada persiapan, itu ya, maka jadikan persiapan itu apa? Kesungguhan memelihara amanat pendengaran, penglihatan, akal. Tidak tahu kita ini. Coba Rasulullah kan memberi wanti-wanti gitu ya. A'maru ummati, umatku dikasih jatah umur ma baina sitin wa sab'in, antara 6 sampai 70 tahun itu saja. Wa aqalluhum, sedikit sekali di antara mereka mayujawizu zalik, yang melampaui 70 tahun. 70 hari raya lah. Modal apa yang kita gunakan? Kewaspadaan dan kesungguhan waspada memelihara amanat. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba iman kita yang disebutkan oleh Allah itu, kalau dihargai bumi seisinya, emas ditolak. Itu tidak ada tolok. Ya, ukur harga materi iman kita ini. Dan masa depan kita itu bukan dunia, masa depan kita itu yang tidak ada tolok ukur waktu, Allah sendiri yang, maka dunia ini seharga akhirat. Itu ya, kenapa singkat tapi menentukan yang lama. Mana yang bagi ancaman kita, standar penyelamat atau selamat? Banyak kita tergiur oleh selamat jangka pendek, tapi tidak mewaspadai bagaimana cara selamat untuk jangka panjang. Yang di sana sehari kalau diukur 1000 tahun, padahal tidak ada ukuran di sana itu. Inilah lapangnya dada manusia saat dikasih pandangan hidup semacam ini. Itu ya. Maka aku tidak tahu apakah dekat yang dijanjikan atau Allah masih memberikan masa panjang. Panjang apa sih? 1000 tahun itu sehari di sana. Nggak percaya. Kita mengatakan 9 bulan itu singkat. Kenapa kita mengatakan 9 bulan di dalam rahim ibu itu singkat? Karena kita punya tolok ukur 12 bulan. Itu kan kesadaran. Kenapa kita mengatakan singkat? Kita masuk dimensi dunia ini kok. Coba nanti masuk kubur, masuk akhirat. Tidak ada dimensi waktu yang terikat oleh 24 jam. Tidak ada 12 bulan. Tidak ada 60 detik. Tidak ada 60 menit. Tidak ada di sana. Kan cuma kesadaran saja kan ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, alimul ghaib, dia Allah itu yang mengetahui gaib. Masa apa sih gaib itu? Apapun yang saya tidak tahu itu gaib. Apakah yang saya tidak tahu itu tidak ada? Mau ada itu ya bahasa itu. Ketika saya ditanya, ditelepon, Bu, Ustaz ada di rumah? Tidak ada di sana. Di sana tidak ada. Tapi di Al-Badar saya ada. Tapi ketika saya dikatakan masih hidup, kan masih ada. Itu ada loh ya. Lalu tidak ada di mana? Ada dimensi waktunya, tidak ada di sini, tidak ada, tapi di sana ada. Itu ya. Saya mengatakan gini, dengan kesadaran kita, ya, sebelum saya bisa disebut manusia, apa bahan saya tidak ada. Ada saya ini, tapi belum bisa disebut manusia. Dalam surat Al-Insan nanti kita ketemu.
hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah manusia itu melewati fase-fase kehidupan yang itu belum bisa disebut manusia, tapi banyak ada. Itu ya, itu kan perpindahan doa. Ada di sini tapi ada di sana. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Maka ya, alimul ghaibi, ya, yang maha mengetahui yang tidak diketahui. Tidak diketahui apa? Ada mana? Ya ada. Kalau darah umumnya, kita kan memandang dengan mata ini. Ini ada bahasa darah. Ya kalau jangan saus itu ya. Oh ternyata diteliti di mikroskop, oh ini enggak. Ini ternyata saus ya. Ini darah. Darah. Perkecikan lagi ada sel darah. Ya. Sel darah dibelah lagi, ada kehidupan lagi. Masya Allah. Itu baru makhluk ya. Makanya fala yudhiru, maka Allah tidak menerangkan ala ghaibi, ya, atas kegaibannya ahadan seseorang, dikecualikan illa kecuali manir atau orang yang Allah memberikan ridho persetujuan min rasulin jenis utusan. Saya bertanya, malaikat itu bagi Nabi gaib apa enggak? Enggak gaib. Neraka enggak gaib. Surga enggak gaib. Jin enggak gaib. Tapi yang bukan Rasulullah kan gaib. Tapi kan ada gaib itu ya. Sesuatu yang tidak diketahui itu ada. Cuma yang mengetahui ini memenuhi syarat izinnya apa enggak? Jin ada. Ya, jin ada. Di nama surat jin. Itu ya. Tapi adanya di mana? Allahu a'lam. Orang yang dikasih tahu dengan izin Allah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Tapi esensi yang sebenarnya itu hanya Allah yang tahu. Itu ya. Maka tidaklah menampakkan kegaibannya kepada seorang pun, dikecualikan orang-orang yang mendapatkan persetujuan di antara utusan Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yasluku menjalankan min baini yadayhi, dari hadapannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, rosada, apa? Malaikat penjaga. Pertanyaannya gini, apakah manusia juga tidak mempunyai malaikat penjaga? Ya punya. Ya punya. Ya, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Bagi manusia itu ada malaikat yang bergantian menjaga depan belakang. Ya. Yakhfadunahu, para malaikat itu menjaga manusia. Itu ada sistem penjagaan. Sama dengan jin. Jin itu juga terkena hukum alamnya jin. Malaikat ya alamnya malaikat. Virus alam ya alamnya virus. Apa bedanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak pernah merubah sistem penjagaan ini. Itu mekanisme penjagaan. Loh, kalau kita tidak dijaga apa ya kuat? Wong iblis tidak mati. Iblis mau mati. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah layak kau mengambil iblis dan anak cucunya itu penolong-penolong untuk masalahmu selain saya? Tidak layak kamu dikasih penolong ya, malaikat itu tadi. Itu ya, Allah tidak merubah sampai manusia merubah. Bagaimana cara merubahnya? Melakukan maksiat. Maksiat itu negatif, merubah kan negatif. Itu ya. Orang ngerubah negatif apa enggak? Ini dikasih pagar penjagaan, dirubah dengan maksiat, negatif apa enggak? Ya negatif. Ya jangan disalahkan setannya. Ini hak saya. Kenapa? Pagarmu sudah jebol. Kenapa? Malaikat sudah nyisi karena kamu maksiat. Itu alam kan punya penjagaan semuanya. Itu ya, rumah aja ada pagarnya. Pagar enggak cukup. Itu ya, ada pintu tidak cukup, ada ruangan, ada pintu,
Apa yang diselamatkan? Itu areal-areal wewenang. Manusia itu punya areal wewenang. Apa wewenang manusia? Menjaga sistem penjagaan itu. Di mana sistem penjagaannya? Ya Islam itu. Larangan Allah terjaga dengan larangan kamu. Perintah Allah kalau kamu jalani terjaga dengan perintah. Larangan kalau kamu jauhi terjaga. Karena malaikat itu mendekat ini. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis sebutkan gini, ini bukan malaikat langit itu. Inna lillahi malaikatun sayyahun. Allah itu punya malaikat yang berkelana. Ya. Yatlubuna majalisaz zikri. Itu ya, yang mencari-cari majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Halummu ila hajatikum, coba. Malaikat mengatakan ini keperluanmu sudah ada ini. Jadi mereka itu juga mengambil apa hak-hak dari ketaatan manusia. Jenengan aja lah terkena hukum alam Anda. Jenengan umpamanya gini, gampangannya alamnya gini. Kalau ada orang baunya nggak sedap, mau mendekat pasti ngambil jarak. Andai kan mendekat pasti gini. Ya sama dengan itu. Makanya Nabi mengatakan malaikat itu terganggu seperti hanya manusia terganggu dengan bau tidak sedap. Itu ya. Padahal bau tidak sedap itu tidak saja materi. Dosa-dosa manusia itu menyebabkan malaikat menjauh. Kenapa? Tidak ada yang dipetik manfaat. Tidak seneng kok. Makanya disuruh pakai parfum. Itu supaya apa? Itu undang jin itu. Supaya apa? Ke majelis-majelis manusia senang, kita mendatangi majelis-majelis khusus. Itu ya. Apalagi Jumatan kan disebutkan gelombang pertama dicatat. Kalau sudah naik mimbar, malaikat nutup bukunya, ikut nimbrung mendengarkan. Itu kenapa? Di dalam taat maksiat pun iblis yang datang. Itu ya. Jadi Allah tidak merubah mekanisme penjagaan ini kecuali manusia yang merubah sendiri, sebab merubah itu negatif. Kenapa? Merubah-rubah gitu ya. Nah, kembali kepada ini ya. Liya'lama, agar dia mengetahui angkut ablahu, bahwa sesungguhnya ya mereka telah menyampaikan risalah di Rabbihim, risalah Tuhan mereka. Jadi jin ini setelah mengikuti ini itu langsung jadi dai-dai ke alam jin dan jadi seperti kita butuh penerangan agama. Ya sing bodoh, sing penipu, sing munafik barang itu ya. Jadi mereka itu ya sama dengan manusia. Makanya wa anna minnal muslimun ya. Dan di antara kami ini ada orang-orang bangsa muslim, jin muslim. Wa minna, di antara kami al-qasitun yang nyimpang. Oh, jin nyimpang ya ono. Nah, kita kan tidak tahu. Itu ya, tidak tahu kan kita, tidak dibekali ilmu itu. Minimal kita mari menjaga diri dengan penjagaan syariat. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa akhato, dan meliputi bimalatihim, dengan apa yang di hadapan mereka. Apa yang akan terjadi? Jin tidak tahu. Yang akan terjadi tidak tahu. Buktinya apa? Nabiullah Sulaiman wafat nggak tahu dia, makanya kerja terus dikira ngawasi. Berarti apa? Naiknya ruh nggak tahu dia, jin nggak tahu. Itu ya. Maka ketika berarti kan lama berdiri itu ya. Jadi tongkatnya itu ketika dimakan rayap, gelimpang Nabi Sulaiman, loh ternyata sudah mati. Kalau sudah saya tahu Sulaiman mati, tidak mau saya dipekerjakan gratis ini. Berarti mereka apa? Ketaatannya terpaksa kan? Pertanyaannya gini, loh kalau kelompok mereka ya ketaatannya kepada Nabi orang sing terpaksa munafik, siapa kita ini? Ngingut jin itu siapa kita? Nabi Sulaiman ya. Kalau saya tahu Nabi Sulaiman sudah mati, saya tidak mau kerja. Berarti apa? Kerjanya itu kemunafikan itu. Itu ya. Jadi taat
kalau dilihat Nabi Sulaiman. Kalau enggak, maksiat. Nah, kita jangan semacam itu ya. Nah, kembali kepada ini ya. Jadi wa aqsa, dan menghitung kulla syai'in, segalanya adadan, dengan teliti detailnya. Allah itu punya perhitungan-perhitungan. Andaikan awal jin sampai akhir jin, manusia awal dengan manusia akhir, semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah berkurang kekayaan Allah. Andaikan jin awal, jin akhir, manusia awal, manusia akhir, semuanya maksiat, itu tidak mengurangi kehormatan Allah. Itu tauhid kepada Allah semacam itu. Siapa kita di hadapan Allah menghargai ibadah-ibadah itu? Itu ya. Mari kita hargai Allah yang memberikan kemuliaan, dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengintervensi memberikan penghargaan-penghargaan. Allah yang berhak menilai apa yang Allah berikan kepada kita. Apa? Status jadi muslim, status jadi hamba, itu ya, dikasih masa depan akhirat, standar penghambaan Islam itu tak ternilai. Nah, kembali kepada ini, maka kesungguhan itu harus dibangun. Apa korelasinya? Nah, ini kesungguhan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini ya, orang berselimut berarti apa? Kondisi apa ini? Kondisi malam hari. Bisa juga berselimut ini kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikasih kesempatan untuk bangkit dari apa? Dikuasai kondisi alamiahnya. Memang Rasul itu basah, tapi kemanusiaan Nabi itu beda dengan kita. Kenapa? Rasul itu mengemban amat berat tugasnya itu. Coba mari kita ya, penyakit-penyakit sosial yang terjadi pada zaman Nabi itu kan sejenis. Jadi penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit kejiwaan sosial maupun jiwa personal itu ngumpul jadi satu pada zaman Quran turun. Berarti nabinya berat apa enggak? Berat ya. Yang disebut Sayyidul Awwalin wal Akhirin, itu ya, pembesar awal akhir, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Berarti apa? Tugasnya itu melampaui tugas-tugas nabi-nabi sebelumnya. Itu ya. Maka ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, kumil laila, ya, bangunkan malam. Biasanya kalau bangun tidur itu apa? Istiqid, bangun kamu orangnya. Ini berarti apa? Bangunlah malam itu. Artinya apa? Ada kegiatan ibadah yang di saat itu manusia-manusia terlelap dalam kondisi tidurnya nyaman. Kamu jangan nyaman-nyaman. Kenapa? Umpama waktu itu mendekati kiamat. Itu ya. Coba Rasulullah dikasih kesadaran, itu ya, yang melampaui rata-rata manusia. Lebih-lebih manusia Nabi, Rasul. Itu ya. Sampai Rasulullah mengatakan gini, apakah bisa santai? Jadi pada zaman Rasulullah hari ini, zaman kita ini, Israfil itu umpamanya digambarkan menungso. Jadi trompetnya sudah gini, belum diambil, ini sudah gini. Bisa santai kita ya? Kan nggak bisa. Loh, Nabi itu punya kesadaran sampai di situ. Dan Nabi mengatakan apa? Ya, al jannatu aqrabu ilaikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik. Surga itu jauh lebih dekat dari tali sandalmu, begitu juga neraka itu jauh lebih dekat kamu. Dan Al-Qur'an mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang teramat jauh akhirat itu, dan kami memandang teramat dekat akhirat. Kenapa? Kita ini umat Islam akhir zaman. Itu ya. Maka Nabi bangunkan suasana malam itu dengan apa? Ya, menjalani sholat. Illa qalila, kecuali sedikit, sebagian kecil saja. Masya Allah, berat Rasulullah ini ya. Dan beratnya Rasulullah dalam rangka apa? Menyelamatkan umatnya. Ini ya, ketika diusulkan Nabi Musa itu alam ruh ini ya. Muhammad,
kamu tidak minta pengurangan dah. Sholat itu berat, umatku 50 waktu. Iya, enggak usulkan. Ya. Ini supaya kita tahu nilai bobot sholat itu umat Islam akhir zaman. Itu banyak dispensasi yang sudah diberikan. Itu ya. Nah, coba Rasulullah semacam ini. Ya, nisfahu, setengahnya, awingkus atau kurang, minhu, dari malam itu qalilan, sedikit. Artinya apa? Semampu kita, karena apa? Kegiatan siang hari kan beragam. Para pekerja berat, ya tidak berapa rakaat gitu, ya disesuaikan. Karena tasbih di siang hari beragam. Tasbih itu apa? Ya, standar kita mensucikan Allah lewat apa? Standar penghambaan Islam. Saya bekerja dengan caranya Islam, itu tasbih kepada Allah. Kenapa? Maha suci Allah yang melarang, maha suci Allah yang merintah. Di mana sucinya? Allah tidak memetik untung maupun rugi dari standar itu. Maka nurutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita ketemu itu. Kemudian apa? Auzin atau lebih tambah. Ya, ada istirahat. Tapi kan pekerja berat kan tidak bisa. Itu ya. Jadi suasana malam itu luar biasa dalam pandangan Al-Quran. Makanya orang biar gini, santri turun kok sore itu gimana gitu ya. Orang dulu tapi tidur sore kan tidak masalah, tapi ada sediakan waktu untuk apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari. Itu ya. Kemudian apa gandengannya? Ini mesti digandeng. Sholat itu ada gandengannya. Surat Al-Ankabut 45. Usluma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacakan Al-Quran, terangkan Al-Quran, pembekalannya tegakkan fungsi sholat. Karena pemahaman sholat dalam Al-Quran itu ya. Kemudian warattilil Quran, dan bacakan Quran tartila dengan urut perlahan-lahan. Ini upaya apa? Memasukkan ke dalam kolbu itu ya. Lebih sulit enggak? Ini kata-kata berat ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Quran itu kuturunkan kepada benda, ya, ala jabal, yang proses kejadiannya bukan 9 bulan, hancur kata Allah. Jadi bobot Al-Quran, firman Allah itu kalau langsung hancur materi, dan itu bisa di dalam hati manusia. Ini siapa manusia yang akan kemasukan Quran, Al-Quran ya? Itu ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Karena takut kepada Allah. Dia memiliki kejiwaan seperti manusia. Itu ya. Rumput-rumput yang kering itu loh. Manusia, kamu maksiat, saya terkena dampak kemaksiatan kamu, kemarau yang panjang ini. Kerikil-kerikil itu salam kepada Nabi saat Nabi diangkat Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, hadzal jabal, gunung ini, Uhud ini, yuhibbuni, nyenangi saya, wa uhibbu, dan saya ada cinta dengan gunung Uhud itu. Itu kan alam. Tapi semuanya itu loh diserahkan kepada manusia. Kenapa? Manusia dikasih Al-Quran. Coba standar hidup Quran itu siapa kita ini? Maka di dalam surat Al-Baqarah kan dikatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, percaya koyok menungso percaya. Siapa manusia percaya? Itu orang beriman, disebut menungso itu orang beriman. Karena hanya orang beriman yang memberikan hak-hak kemanusiaannya sesuai dengan porsi. Itu menungso. Artinya apa sih? Liane itu menungso kata Allah. Kenapa? Tidak ada Al-Qur'annya. Masya Allah, kalau standar manusia itu Quran, siapa orang yang tidak mau nurut Quran itu? Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Manusia itu makan, bersenang-senang seperti binatang ternak.
Kurang apa? Itu yang bikin menungso, bukan kata-kata Rasulullah itu. Firman Allah yang berhak mengatakan manusia standar ya muslim ini. Kalau enggak ya bukan, kan gitu kan bahasa. Karena hanya muslim yang memberikan hak kemanusiaannya secara wajar dan benar sesuai dengan porsi manusia. Kemudian apa? Inna sanulki, coba ini sesungguhnya kami sanulki, makna alqa itu kan melempar ini ya, sehingga diterjemahkan sesungguhnya kami sanulki akan menurunkan alaika kepada engkau kaulan sakila, kata-kata yang berbobot berat. Al-Quran itu ya, coba Al-Quran bisa dihafal itu karena orangnya atau memang Quran yang disetting untuk bisa dihafal? Quran tidak bisa disandingi. Kenapa? Memang manusia dihalangi untuk bisa menandingi Quran. Itu ya, itu loh hebatnya Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi kata-kata yang berbobot sakil itu berat, maka materi Al-Quran itu berat, kecuali yang ditolong oleh Allah tidak berat. Makanya materi-materi hukum itu berat. Kenapa? Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau saya melakukan pengabdian dengan standar Islam akhir zaman ya Al-Quran ini ya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah saya minta tolong. Kenapa? Mengikuti ini berat itu ya. Maka inna nasyiatal lail, sesungguhnya membangunkan suasana malam itu dia asyaddu, dia adalah sangat kuat wa aqwamu qila, dan lebih teguh dia kata-kata bacaannya. Kalau malam ya jangan royoan selesai, kalau Ramadan itu royoan selesai ya, maka yang tercepat itu yang paling banyak pesertanya kan gitu. Ini ayat Quran enggak gitu. Wa aqwamu qila asyaddu wat'an, sangat kuat dan sangat teguh qila bacaan untuk melakukannya. Nah, coba dilakukan, jangan ngejar selesainya, kejar bagaimana suasana malam itu bangkit suasana malam itu ya. Nanti dampak-dampak secara kejiwaannya gimana dibandingkan siang itu ya. Innalaka, sesungguhnya bagimu Muhammad finnahar, pada siang hari sabhan. Mana sabkan itu kan sebenarnya tasbih kan? Kegiatan ya tawilah yang panjang. Itu artinya apa? Tasbih itu mewujudkan ya standar-standar Islam dalam bentuk kegiatan nyata, dengan keyakinan Allah tidak memetik untung maupun kerugian. Itu tasbihnya gitu. Saya sholat, siapa yang diberi, siapa yang memberi. Kita jadikan mukmin, siapa yang memberi, siapa yang diberi. Ketika hari ini kita bisa mendekati Al-Quran ini, siapa yang diberi, siapa yang memberi. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Nah, sekarang harus dibalik. Kalau mengikuti standar Islam itu semakin berat, itu semakin berbobot dalam nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya memang ringan, Islam itu ringan, tapi jangan sampai mensikapi ringan, nggak boleh. Allah kan melihat, meremehkan dengan memandang mementingkan kan beda itu ya. Hadirin rahimakumullah, wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu. Apa itu? Ya nama, ada zikrul asma. Zikrul asma gimana? Ya Rahman, ya Rahman, ya Basit, ya Ghani, ya Mughni. Itu kan nama. Wadkurisma, sebut nama. Watabatal, dan beribadahlah. Mana tabatala itu kesungguhan, mewujudkan nama dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Allah itu pemberi rezeki. Saya tidak mengambil rezeki lewat larangannya. Allah itu menyelamat, saya tidak akan mengambil keselamatan lewat larangannya.
tapi lewat perintah ketaatan kepada Allah. Itu nama itu ada pesan gitu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi wujudkan nama itu dalam berbagai macam bentuk peribadatan, dan peribadatan itu perwujudan nama itu. Allah itu maha pemberi rezeki. Saya tidak akan pernah mengambil rezeki lewat maksiat. Justru rezeki Allah saya ambil lewat meninggalkan maksiat. Andaikan saya mampu mengambil rezeki Allah lewat maksiat, itu dicabut berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Justru akan menjadi sumber kesedihan di dalam kehidupannya. Sudah Isa? Belum? Sudah? Ya. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Muzammil ini ya, langsung kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermalas-malasan ya. Makanya Rasulullah itu akhir zaman ya. Coba perangnya Nabi berapa? 75 kali Nabi bertempur loh. Itu Rasulullah, dan itu kita punya dijadikan status umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Muzammil, nanti ada Mudaththir, itu semuanya mengarah kepada pribadi Rasulullah Muhammad SAW, dan itulah bentuk ideal penghambaan kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.